keutamaan salat jamaah. Yang dimaksud dengan keutamaan salat jamaah di sini tentu salat fardu yang 5 waktu, selain daripada pelaksanaan ibadah salat Jumat. Karena salat Jumat fardu ain bagi laki-laki yang memenuhi syarat untuk melakukan ibadah salat Jumat. Namun tentang salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ada ulama yang mengatakan hukum jamaknya sunnatun muakkadah, sunat muakkad. Ada juga ulama yang mengatakan hukum jamaahnya fardu kifayah. Dalam artian yang penting di satu masjid atau musala tersebut ada orang berjamaah, maka laki-laki yang ada di sekeliling masjid dan musala tersebut lepas dari tuntutan jamaah. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan fardu ain dengan alasan surah An-Nisa ayat ke-102 tentang tata cara salat khauf, salat takut. Kata Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kalau engkau berada bersama sahabatmu di medan perang, ya Muhammad, lalu engkau ingin mendirikan salat berjamaah bersama mereka, maka ada aturan dalam tata cara salatul khauf, salat takut. Sehingga ulama mengatakan sedangkan dalam kondisi perang pun Rasulullah masih mendirikan salat berjamaah bersama sahabat, apalagi dalam kondisi aman seperti sekarang. Nah, untuk itu kita ingin berbicara tentang salat jamaah. Dalam hal ini kita mengambil pendapat mazhab Syafi'iyah yang mengatakan hukum jamaah itu sunnatun muakkadah, sunat yang mendekati hukum wajib tapi tidak dihukum wajib. Ayyuhas shaimin wassaimat rahimakumullah. Dasar mazhab Syafi'iyah mengatakan salat jamaah itu sunat muakkad sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasul, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih afdal dari salat sendiri bi 27 darajah, 27 derajat. Dalam satu keterangan dengan 25 derajat. Dalam keterangan lain Rasul mengatakan salatul rajuli fil masjid tafdulu min salati fi baitihi wa suqihi bud'an wa isrina darajah. Seseorang salat berjamaah di masjid lebih baik daripada dia salat berjamaah di rumahnya atau di pasar, di tokonya, lebih dari 20 derajat. Kata-kata bud'an bilangan ganjil di atas angka 20, bisa jadi 21, bisa jadi 23, bisa jadi 25, bisa jadi 27. Nah, kenapa kata jamaah itu tidak dibilang pasti 27 semua? Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 dijelaskan tentang kelebihan salat jamaah daripada salat sendiri. Di antaranya, orang yang berwuduk di rumahnya lalu dia berjalan ke masjid, setiap langkah yang dilangkahkannya satu langkah untuk menghapus dosanya, langkah kedua untuk meninggikan derajat di sisi Allah, langkah ketiga menghapus dosanya, langkah keempat meninggikan derajatnya di sisi Allah. Maka salat jamaah di masjid langkahnya dihitung. Kalau salat di rumah otomatis langkah tidak dihitung. Orang yang masuk masjid hatta dakhalal masjidah, kata Rasul, fa idza dakhalal masjidah kana fi shalah, maka nanti salah ia tahbisuhu. Begitu dia masuk masjid, dilangkahkan kaki kanan seraya membaca doa masuk masjid, hitungan masuk masjid mendapat nilai tambahan lagi. Begitu dia di masjid melakukan tahiyatul masjid, dapat keutamaan lagi. Dia duduk menunggu jamaah sampai orang azan dan iqamah, lama dia menunggu, dia dapat hitungan lagi. Dia salat merapatkan dan meluruskan saf, dapat hitungan lagi. Ketika imam
imam telah sampai bacaan waladdallin, lalu dia membaca amin serentak dengan malaikat mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, gugur dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, di sini letak keutamaan salat jamaah tersebut. Maka dalam hal ini mazhab Syafi'iyah mengatakan kalaulah berkata tentang keutamaan berarti itu hukumnya bukan wajib, namun ini menuntut hukum lebih dari salat sendiri. Kalau begitu salat jamaah hukumnya sunnatun muakkadah, sunat yang sangat ditekankan hukum sunatnya sehingga mendekati kepada hukum wajib. Ayuhas shaimin wasaimat rahimakumullah. Kalaulah keutamaan jamaah berarti apabila ada salah satu dari keutamaan tersebut yang kita tidak ikut melaksanakannya, jamaah kita tidaklah rusak, jamaah kita tetap sah, namun kita mendapatkan nilai yang kurang dari saudara kita yang lain. Makanya Rasul mengatakan dengan kata bud'an wa isrinat darajah, lebih dari 20 derajat, menunjukkan apa? Orang yang sama berjamaah saja tidak sama mendapatkan nilai keutamaannya. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, ada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Tentu langkah orang yang jauh lebih banyak daripada langkah orang yang dekat. Ada orang yang datang memang lebih awal sehingga dia menunggu sholat di masjid. Ada orang yang datang jadi masbuk. Ada orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, dapat keutamaan tersendiri. Takbiratul ihram, kata Rasul, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin tudraku fi takbiratul ihramil imam kutiba lahu bara'atan. Orang yang salat jamaah 40 hari, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah 40 hari dapat takbiratul ihram bersama imam. Dalam artian imam baca takbir Allahu Akbar, belum sempat imam membaca Al-Fatihah, dia sudah selesai pula membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, dapat takbiratul ihram bersama imam. Kalau ini dilakukan 40 hari, kata Nabi, kutiba lahu bara'atan, dicatat untuk dia 2 keselamatan, 2 kebebasan. Bara'atun minan nifaq, selamat dari sifat munafik. Insya Allah lidahnya tidak akan gampang berdusta. Insya Allah dia tidak akan gampang mengkhianati janji. Insya Allah dia kalau diberi amanah tidak akan berkhianat kepada orang yang mengamanahkan sesuatu kepada dia. Wa bara'atun minan nar, yang kedua selamat dari api neraka nanti. Ketika dia telah selamat dari ciri-ciri munafik, insya Allah dia selamat dari api neraka itu nantinya. Ayuhas shaimin wasaimat rahimakumullah. Nah, kalau begitu ada orang yang dapat takbiratul ihram imam, ada yang tidak dapat takbiratul ihram imam, maka nilainya tidak sama. Ada orang yang dapat membaca aminnya Al-Fatihah imam, waladdallin, wakaf sejenak, senapas diam sejenak, lalu amin, serentak dia membaca amin dengan malaikat mengaminkan Al-Fatihah. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, gugur dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada juga orang yang tidak sempat baca amin bersama imam. Ketika imam sudah baca ayat, dia baru masuk untuk takbiratul ihram. Berarti nilai yang didapatinya tak sama banyak. Nah, dalam hal ini seperti itu pula tentang melurus dan merapatkan saf. Itu keutamaan jamaah. Bukan berarti saf kita tidak lurus dan tidak rapat, jamaah kita tidak sah. Salah. Jamaahnya sah. Dalam situasi pandemi, kita harus menjaga jarak sehingga saf ke saf ada 1 meter. Jamaahnya sah. Lihatlah tata cara jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama pandemi ini. Jamaahnya dibikin jarak-jarak. Jamaahnya sah. Nilai meluruskan dan merapatkan saf, nilai rapatnya yang tidak kita dapati, namun jamaahnya
dapat. Untuk daerah zona merah, mungkin memang mereka tidak ke masjid. Untuk zona hijau, daerah non pandemi, mungkin mereka masih jamaah. Agar jangan nanti menimbulkan cacat nama masjid dan jamaah, kita juga ikuti protap, aturan pemerintah, aturan gugus COVID. Kita bikin safnya jarak-jarak, pakai masker, cuci tangan, sediakan sabun di depan pintu masjid untuk mencuci tangan jamaah. Walaupun tadi sebelum ke masjid jamaah sudah mandi pakai sabun, sudah berwudu, masuk masjid cuci tangan lagi pakai masker, bikin saf jarak-jarak, sajadah bawa dari rumah masing-masing. Karena daerah mereka daerah non wabah, zona hijau. Ya, ini salah satu cara untuk memutus mata rantai agar masjid tidak cacat dengan nama COVID-19. Bisa kita lakukan, jamaah kita sah. Untuk tata cara salat jamaah kelanjutannya, insya Allah kita akan membahas nantinya kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj karangan Syekh Samsuddin Muhammad bin Khatib Sarbaini, syarah dari matan Minhajut Talibin karang Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Tunggu video kelanjutannya. Mudah-mudahan pembahasan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nastauda'naka ma 'allamtana fardu ilaina hina hajatana ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.